Halo semuanya, selamat tahun baru 2022. Dan sesuai dengan janji yang telah gue buat, di mana di awal tahun ini gue bakal membukanya dengan pembahasan mengenai list kartun series terbaik yang rilis di tahun 2021. Awalnya gue sempat ragu untuk membuat pembahasan ini, karena masih banyak banget kartun series yang masih belum sempat gue tonton. Tapi setelah gue melihat berbagai serial animasi yang udah sempat gue nonton, gue merasa ini sepertinya sudah cukup untuk dijadikan video list on the spot. So, di video kali ini, gue bakal membuat list animasi series terbaik yang rilis di tahun 2021. Sedikit peringatan, di sini gue hanya akan memasukkan animasi series saja. Gue gak bakal memasukkan film animasi seperti Scooby-Doo Meet Courage dan The Loud House the Movie, karena itu bakal menjadi pembahasan yang berbeda. Dan gue juga agak ragu sih kalau misalnya gue harus membuat list dari animasi film terbaik yang rilis tahun 2021, karena masih banyak banget film animasi yang belum sempat gue tonton di tahun sebelumnya. Mungkin untuk tahun berikutnya gue bakal bisa kali lah membuat pembahasan tersebut. Jadi ya mungkin itu saja yang bisa gue sampaikan. Sekarang kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Welcome to Wizard City. I am Song Wizard. Hey Rumi, I'll be your friend. Oke, kita mulai dengan urutan yang paling bawah, tapi bukan berarti ini adalah yang terburuk, yaitu Adventure Time Disneyland episode Wizard City. Yap, episode terakhir dari series Disneyland gue bakal masukkan ke urutan yang paling bawah. Begini, gue gak bisa katakan kalau misalnya episode ini tuh sangat jelek. Malah ada beberapa momen yang menurut gue tuh sebenarnya cukup bagus gitu. Tapi kalau misalnya kita membandingkan dengan episode-episode sebelumnya, maka bisa gue katakan kalau misalnya episode ini adalah yang paling kurang. Begini, gue cukup suka dengan pembangunan dunia dalam episode Wizard City. Kita bisa mendapatkan informasi terbaru mengenai salah satu daerah di Tanah U. Tapi sayangnya meskipun episode ini memiliki durasi terpanjang ketimbang episode yang lain, tapi nyatanya pembangunan karakter dan dunianya terasa agak prematur. Hal ini sebenarnya bisa dimaklumi karena pada dasarnya episode Wizard City hanya merupakan episode bonus. Harusnya series Disneyland berakhir di episode Together Again. Cuman dikarenakan HBO Max memberikan izin untuk menambahkan satu episode lagi, maka dari itu mereka terpaksa membuat episode yang di luar dari rencana awal. Alhasil cerita di dalamnya terasa agak lama dan sedikit perkembangan. Meskipun begitu masih banyak hal lain yang bisa diapresiasi dalam episode ini. Tapi untuk sekarang gue bakal menempatkan Wizard City di urutan yang paling bawah. What are we doing out here? You caught me. Isn't it nice to spend some time outdoors with your closest friends? Berikutnya urutan ke-10 yaitu Close Enough Season 2. Yap, kelanjutan series dewasa buatan JJ Quintel, aka kreator dari Regular Show. Begini, gue sendiri awalnya agak ragu sih untuk memasukkan Close Enough ke urutan ini, karena buat gue season keduanya sendiri sebenarnya cukup solid sih. Tapi karena banyak banget series lain yang menurut gue sih lebih wow gitu ketimbang Close Enough, jadi ya terpaksa gue memasukkan Close Enough ke dalam urutan ini. Bukan berarti season 2-nya jelek, malah buat gue season 2-nya sendiri cukup bagus. Cuman ya itu, sepertinya JJ Quintel masih berusaha bermain aman. Dia sepertinya mengusahakan agar season 2-nya nggak jauh berbeda dengan season pertama. Dan harus gue akui, gue sempat berhenti maraton kartun ini di pertengahan season. Berbeda dengan season pertama, di mana pada saat itu gue bisa menontonnya tanpa berhenti. Gue sendiri masih belum bisa menemukan faktor yang membuat gue berhenti maraton series ini, tapi kemungkinan besar ya mungkin karena efek jenuh atau efek sibuk kali, maybe, ada loh. Tapi ya, overall season 2-nya sendiri nggak begitu buruk kok. Oh, they're not that bad. There are children here. You have zero core strength. Here. Nobody does. I don't know how, but we escaped this place. You will lose, Carrie. Lanjut ke urutan 9 yaitu The Final Space season ketiga, atau lebih tepatnya Final Series, karena ini merupakan akhir dari series Final Space. Mungkin ini pertama kalinya gue membahas mengenai serial ini. Jadi buat yang belum tahu, Final Space menceritakan seorang manusia yang bernama Gary berusaha menyelamatkan wanita yang ia cintai yang bernama Queen di sebuah dimensi yang bernama Final Space. Selain menyelamatkan wanita yang ia cintai, Gary juga harus berusaha untuk menghentikan kiamat alam semesta yang diakibatkan oleh retakan dimensi Final Space. Buat gue yang membuat series ini menjadi sangat menarik adalah feel rasa putus asa dan depresinya. Kita nggak bakal tahu siapa saja karakter yang bakal mati di episode selanjutnya, ataupun nasib alam semesta yang bisa saja hancur secara tiba-tiba. Gue suka banget dengan atmosfer yang dibawa oleh serial ini. Mungkin satu komplain terbesar gue mengenai Final Space adalah dari para karakternya yang sebagian besar itu sangatlah annoying. Dan kalau ngomongin soal final seriesnya, buat gue season final ini terasa agak kurang.
Harusnya Olin Roger bisa membiarkan seriesnya tamat dan berakhir di season ketiga. Tapi nyatanya ia sepertinya masih ingin membuat season kelanjutannya. Tapi sayangnya pihak produksi malah meng-cancel series ini. Kalau andaikan Roger bisa membuat ending yang lebih pas dengan di-cancelnya series buatannya, gue yakin ending dari serial ini bakal lebih bagus dan gue mungkin bakal lebih mengapresiasinya. You will be the death of everything. The cries of this galaxy, they yearn for a savior. Lanjut ke urutan ke-8 yaitu Star Wars Vision. Begini, tadinya gue nggak pengen memasukkan series ini ke dalam list, tapi karena Star Wars Vision dibuat oleh Disney Plus dan para studio Jepang hanya bertindak sebagai pembuat animasi dan ceritanya, jadi ya gue tetap bakal memasukkan Star Wars Vision ke dalam list ini. Buat gue, ini adalah salah satu series yang cukup berani yang rilis di tahun ini, karena mereka mengusung tema Jepang ke dalam suatu budaya barat, yang mana hal ini membuat berbagai penonton terbagi menjadi berbagai kubu. Ada yang suka, ada yang benci, ada yang mengapresiasi, dan ada juga yang menghina. Ya intinya series ini agak campur aduk lah gitu. Belum lagi dengan series ini yang memiliki format anthology, di mana setiap episodenya memiliki berbagai cerita yang berbeda. Hal ini membuat hanya beberapa episode saja yang memiliki kualitas yang sangat bagus. Sisanya terasa agak meh gitu dan biasa aja. Jadi gue merasa kalau misalnya Star Wars Vision cocok untuk di urutan ini. Berikutnya, mungkin bakal banyak yang gak setuju dengan pilihan gue, tapi gue bakal tetap masukkan Amphibia season ketiga part pertama ke urutan ke-7. Kenapa demikian? Well, harus diakui kalau misalnya season kali ini ada satu hal yang terasa agak kurang. Yap, vibe dari negeri Amphibia terasa agak memudar. Begini, gue mengerti kalau misalnya tujuan dari season kali ini adalah pengenalan dunia N dan bagaimana para planter bisa beradaptasi di dunianya. Secara pemikiran dan konsep ini sebenarnya sangatlah bagus. Kita jadi bisa melihat bagaimana para planter merasakan apa yang dirasakan oleh N ketika ia sampai di Amphibia. Tapi yang membuat season kali ini terasa agak kurang adalah pembangunan dunia dan karakternya yang terasa bertele-tele. Buat gue, komedi yang ditawarkan dalam season kali ini terasa sangat banyak. Bahkan saking banyaknya, ada beberapa aspek yang membuat Amphibia sangat unik jadi terasa agak berkurang. Kalau misalnya kita melihat kembali, Amphibia sudah memiliki banyak banget episode filler di season-season sebelumnya. Dan rasanya itu menurut gue harusnya season ini bisa merangkum semua pengembangan karakter yang ada di season sebelumnya dan lebih berfokus ke lore dari kartun ini. Tapi ya mereka malah terus membuat episode yang lebih berfokus pada pengembangan karakter, yang mana hal ini membuat rasanya tuh seperti kayak mengulang satu kesalahan yang terus diulang berkali-kali. Tapi ya mungkin ini semua bakal bisa berubah di part keduanya nanti. Meskipun ada kekurangan yang baru saja gue sebutkan, tapi overall awal season 3 kali ini masih bisa cukup enjoyable. No big deal, yeah, no big deal. Me and it's no big deal. Fucker. Urutan selanjutnya adalah Inside Job. Yap, kartun yang sempat kemarin gue bahas. Buat gue, Inside Job bisa menjadi salah satu titik kemajuan dari bidang kartun dewasa. Karena seperti yang kita tahu, kalau misalnya kartun dewasa itu sebagian besar memiliki format episodik. Dan sangat jarang mereka memiliki kelanjutan cerita di setiap episodenya. Namun Inside Job mampu menutupi semua kekurangan tersebut. Series ini memiliki vibe seperti episodik, namun pada dasarnya kartun ini memiliki format continuity. Hampir sama persis dengan kartun Rick and Morty. Mungkin kekurangan terbesar dari kartun ini adalah jokes yang terlalu mengandalkan pop culture reference dan juga pengembangan karakter sampingan yang terasa agak begitu lambat. Tapi lebih dari itu, serial ini sangatlah bagus dan konsepnya sangat unik dan juga cukup menghibur. This manages every conspiracy in the world. Can you manage to show up on time? Reagan Ridley! Everyone remember to do time card! Time card! Morty, come here. I need you for some bullshit. Berikutnya urutan kelima yaitu adalah Rick and Morty season kelima. Sama seperti Final Space, sampai sekarang gue masih belum sempat membahas mengenai kartun ini. Buat gue yang membuat season 5 kali ini bisa menjadi sangat bagus adalah kita akhirnya bisa mengetahui masa lalu dari Rick Sanchez. Sedikit demi sedikit kita akhirnya bisa mengetahui penyebab kenapa Rick bisa menjadi seperti ini. Selama hampir 4 season, kita selalu diberikan pertanyaan, bagaimana Rick bisa menjadi seorang pemabuk yang brengsek? Apakah dari dulu ia merupakan orang yang seperti ini? Atau ada suatu peristiwa besar yang membuatnya trauma hingga sampai di titik ini?
Well, ini semua terjawab di season 5 dengan penuh plot twist. Selain mengenai tragedi masa lalu Rick, kita juga diperlihatkan hubungannya bersama dengan Bird Person. Dan tentu yang membuat season kali ini menjadi semakin spesial adalah kehadiran villain yang paling ditunggu-tunggu. Yap, siapa lagi kalau bukan Evil Morty. There you go, kid. Now you're Evil Morty too. Sooner or later we all are. On this side of the curve. Berikutnya urutan keempat yaitu The Owl House Season 2 part pertama. Mungkin gue yakin banyak dari kalian kurang begitu suka dengan season kali ini karena adanya kehadiran unsur pelangi, tapi tidak bisa dipungkiri kalau misalnya season 2 kali ini memberikan sebuah kelanjutan yang sangat bagus dan epic. Pembangunan dunia dan juga karakternya terasa nggak begitu bertele-tele. Ketimbang dengan Amphibia, The Owl House Season 2 selalu membuat gue merasa excited dari awal rilis hingga sebelum masuk hiatus. Satu komplain gue mengenai season kali ini adalah minimnya pengembangan karakter utama kita. Season ini lebih berfokus pada karakter sampingan dan juga dunianya, yang mana sebenarnya ini nggak begitulah buruk. Bahkan menurut gue, awal dari season 2 kali ini bisa memberikan sebuah setup untuk pengembangan karakter Lulus ke depannya. Banyak sekali pengungkapan cerita yang sempat membuat kita menjadi terkejut. Overall, season 2 part pertama The Owl House menjadi season kelanjutan yang paling solid. And try to stay out of trouble. The Emperor is not a merciful man. Bye! What I'm about to tell you will change everything. Berikutnya urutan ketiga yaitu Invincible. Gue tadi ingin memasukkan serial ini ke urutan kedua, tapi setelah gue pikir-pikir, rasanya Invincible lebih cocok di urutan ini. Hal yang membuat Invincible menjadi sangat bagus adalah dari premisnya yang sangat berbeda. Ini bukanlah tipikal kartun superhero pada umumnya. Banyak sekali aspek mengenai superhero yang diungkit dalam serial ini dengan sangat bagus. Mulai dari hubungan antara ayah dan anak yang sangat menarik, jalan cerita yang gak begitu lama dan juga terlalu cepat, konflik antara ingin menjadi superhero dan juga permasalahan dunia normal ketika kita menjadi seorang superhero, ini semua dikemas dengan sangat rapi. Adegan sadis yang ada di kartun ini menurut gue bukan hanya sekedar bukti kalau misalnya kartun ini merupakan kartun dewasa. Tapi setiap adegan sadis yang ada di serial ini memiliki tujuan tersendiri dalam ceritanya. Fight scene-nya sangat brutal, mampu memberikan feel rasa puas ketika momen tersebut terjadi. Dan belum lagi, serial ini tidak mengandalkan plot twist, tapi lebih ke pertanyaan apa yang membuat suatu karakter melakukan tindakan ini. Buat gue, Invincible bisa menjadi revolusi dari genre superhero animasi. Why did you make me do this? You'll live to see this world crumble to dust and blow away! Look out! I got you, Jake. Lanjut ke urutan kedua, yaitu Adventure Time Disneyland Together Again. Yap, inilah dia episode yang seharusnya menjadi penutup dari series Disneyland. Tentu yang membuat episode ini sangat bagus adalah kita bisa melihat perjalanan terakhir dari kedua karakter favorit utama kita. Selain itu, episode ini juga memberikan sedikit sentuhan kepada karakter sampingannya. Ada beberapa karakter yang sebelumnya tidak kita perhatikan di serial utama, akhirnya bisa menjadi lebih menarik di episode ini. Belum lagi dengan banyaknya callback dari series utama, membuat episode ini memberikan dosis nostalgia yang sangat besar. Plot cerita yang tidak mudah ditebak, pengembangan karakter yang sangat bagus, visual yang memukau, dan sekaligus menjadi penutup petualangan Finn dan Jake yang sangat epic. Seriusan, gue masih suka sedih sih ketika membayangin episode ini. Salah satu episode Adventure Time paling bagus yang pernah dibuat. Because it's great being alive with you. Good reason. Sebelum masuk ke urutan pertama, gue bakal menyebutkan beberapa honorable mention, yaitu beberapa kartun series yang belum sempat gue tonton, tapi gue yakin kartun ini bisa dibilang cukup bagus. Once upon a time, two children, Hansel and Gretel, lived with their mother. They probably think you know their story. Hello, children. This is fine. Long, long ago, the ancients told of a great prophecy. I am Princess Maya, Tekka Eagle Warrior. So it begins, the story of our beloved friends. Alice. Te lo ricordi D'altronde, del fatto che le nostre vite si fondassero su assunti traballanti, c'è stava già qualche indizio sparso quella. We're in
killer, the greatest evil force in all the universe. Urutan pertama, the one and only Arcane. Yap, harusnya ini udah nggak menjadi kejutan lagi. Arcane bukanlah hanya sekedar animasi, tapi ini adalah sebuah mahakarya yang dibangun dari suatu game yang terkenal akan alur ceritanya yang epic dan gamenya yang sangat toksik. Hampir semua aspek yang membuat suatu animasi menjadi sangat bagus ada di serial ini. Mulai dari visual animasinya sangat memukau, interaksi karakter dan dialog yang terasa sangat natural, pengembangan karakter dan dunia yang sangat rapi, variasi sudut pandang dari berbagai karakter yang sangat entertaining, atmosfer yang sangat dewasa, musikal score yang epic, dan tentu fight scene yang gila banget. Overall, Arcane menjadi serial animasi terbaik di tahun ini, dan rasanya hampir nggak ada serial animasi yang dapat mendekati sebagus Arcane di tahun ini. Oke, jadi begitulah pembahasan gue mengenai serial animasi yang rilis di tahun 2021. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar di bawah animasi favorit kalian di tahun 2021. Sebelumnya mohon maaf banget kalau misalnya video ini agak telat di-upload karena ya seperti yang udah gue bilang, gue sempat sakit dan juga kesibukan kuliah gue tuh udah semakin parah banget. Tapi ya gue usahakan agar gue bisa tetap upload ya minimal seminggu sekali lah gitu. Jadi mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.